Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, sedulur selawase. Kembali ke channel saya. Ini vlog pertama saya. Dan malam ini rencana pengen main ke tempat latihan atau rayon PSHT yang ada di Desa Bumiayu, Kecamatan Pangurjo, Kabupaten Blitar. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita langsung habis ini berangkat, tapi tar dulu sebentar dulu. Oke, kita udah dandan, udah siap berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dulu. Ikuti perjalanan malam hari ini. Cekidot. Lelakiku tercinta, lelakiku tersayang. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum. Maafkan kami bila tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, sedulur selawase. Kembali lagi ke channel malam hari ini. Ini posisi saya ada di tempat latihan yang ada di Rayon Bumiayu, Kecamatan Pangurjo, Kabupaten Blitar. Di sini ada Mas Ferry dan Mas Bakir. Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Bakir. Nah, di sini Mas Ferry sendiri itu sebagai ketua rayon ya Mas ya. Dan Mas Bakir ini letting 21 sama seperti saya. Satu letting ya Mas ya. Dan di sini Mas Ferry ngapunten kata ganggu waktunya. Di sini saya ingin Mas dan menanyakan agar dulur-dulur lain tuh tahu yang PSHT yang ada di Bumiayu, latihannya itu dimulai tahun berapa dan pengesannya sampean itu tahun berapa, didirikannya latihan di sini tuh pertama kali siswanya ada berapa dan liku-likunya seperti apa? Monggo Mas Ferry. Sebelumnya ucapakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan. Salam. Pangakan nami asli kula Arif Ferdinansyah. Panggilan Ferry. Julukan Mas? Julukan rahasia Mas. Oh, rahasia. Ini rahasia umum untuk julukannya. Ya alhamdulillah saya domisili di Bumiayu mulai 2013 dan di Bumiayu mulai latihan tahun 2012. Karena saya di sini domisili nikah sama istri saya, ya warga pengesahan pertama Bumiayu 2013. Untuk siswa pengesahan 2013 ada 4. Pertama kali niku gimana? Pertama kali. Niku sinten mawon Mas? Mbak Yeni, Mbak Yayu, nggih. Mas Sugeng Lopez, nggih. kalih Mas Firgi. Mas Firgi. Mbak Yayu niku garwane panjenengan nggih. Nggih. Terus Mas, gini Mas. Berarti sampean niku aslinya pundi Mas? Kalau asli kelahiran. Nah, untuk asli kelahiran saya asli Pangurjo. Pangurjo nggih Mas. Pengesahanipun Pengesahan tahun 2007. 2007 teng Blitar nggih Mas nggih. Nggih, teng Blitar. Nggih. Mas, enten Mas. Kula badhe tanglet niki kalih dulur-dulur lintune kersane Semarang nggih Mas. Lika-liku mendirikan latihan pertama kali yang ada di Bumiayu itu seperti apa Mas? Yang sampean mengalami.
untuk lika-liku ya banyak mas. Nah, ya yang utama itu pengenalan untuk ke masyarakat umum, karena di Bumiayu sendiri kan belum mengenal Esa itu seperti apa. Nggih. Yang kebanyakan masyarakat yang mengenalnya Esa itu ya gimana ya, kita diberi pencak silat, ngertinya orang umum itu kan untuk kelahi. Nah padahal tujuan Esa sendiri kan nggak seperti itu. Tujuannya apa tuh mas? Tujuan sebenarnya kan menjalin persaudaraan yang tidak membeda-bedakan untuk bermasyarakat, tapi untuk kedalamnya kan untuk mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Mantan. Karena saya tahu sendiri itu di Desa Bumiayu itu tidak hanya PSHT nggih mas nggih. Nggih. Ada beberapa perguruan yang ada di sini. Dan alhamdulillah saya selama ada di sini belum ada konflik ya mas ya, belum pernah ada konflik ya mas ya. Alhamdulillah belum ada. Itu resepnya gimana sih mas? Kita bisa berbaur bareng di Desa Bumiayu itu dengan perguruan-perguruan lainnya, kita bisa sinergi bareng. Itu resepnya apa mas? Untuk resep sebenarnya ya nomor satu niat kita tulus untuk menjalin persaudaraan yang sebenarnya. Oke. Jadi ajaran yang ada di PSHT itu kita terapkan di masyarakat yang sebenarnya, jangan cuma di organisasi kita sendiri. Jadi arti dari persaudaraan itu kan harus digambarkan di masyarakat umum dan mengenalkan bahwa Esa itu seperti ini. Sampai saya terjun langsung di dunia orang nakal, orang alim, orang yang masih belum mengenal, itu semua saya rangkul, saya kenalkan. Tujuan saya sebenarnya cuma untuk mengenalkan PSHT seperti apa Esa itu. Gitu mas. Nggih, karena saya tahu sendiri itu yang adanya di Desa Bumiayu sendiri itu PSHT itu yang berdirinya latihan di sini ya mas ya, latihan di sini pertama kali di sini itu tidak hanya PSHT, tapi kan sebelumnya PSHT berdiri latihan di sini masih ada ya mas ya, yang duluan Masih ada. itu dari perguruan PSCP, nggih, Porsegal juga ada, dan yang baru ini ada Paganusa juga ada. Paganusa juga ada nih mas. Tapi alhamdulillah kita bisa rukun ya mas nggih. Alhamdulillah. Nggih, mas enten pengalaman yang unik menurut sampean itu saat melatih letting berapa mas? Yang Ya. unik itu mas. Yang unik untuk masa-masa mendirikan latihan di sini itu ya letting sampean kuwi mas. Ya ini ada Mas Bakir, ini yang paling unik. Ini dulu orangnya, biar cerita sendiri nanti Oh nggih, biar jelas. karena Monggo. dulu julukannya letting nopo mas? Letting selingkur, Letting genggek mas, Dagelan nggih. dagelan. Dagelan nggih mas nggih. Nggih, teng mriki enten namanya Mas Bakir. Mas Bakir nggih. Nggih, Subakir apa Bakir mas? bakir. Oh, tak pikir, lo pikir Subakir mas. Bakir. Nggih, mas ngenten mas. Niki dulur-dulur kalih barangkali adik-adik yang siswa yang menonton video ini juga bisa dulu tuh ya amit nggih mas nggih. Nggih, monggo nggih. Masyarakat lihat sampean tuh selain takut nggih gila mas ibaratnya mas nggih. Kebanyakan gila mas. Oh nggih mas gila. Nggih. Monggo mas sampean ceritakan. Nggih. Sampean ikut latihan itu tujuannya apa? Kok bisa sampai sekarang rambutnya wis habis mas? Nggih, monggo mas. Nggih, nggih mas nggih. Nggih. Nggih, mas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini mas, sebenarnya itu saya itu pengen ikut PSHT itu kan dulu mas. Tapi saya itu malu sama teman-teman tuh malu benernya. Malunya kayak apa? Saya itu kan orang nakal mas, memang orang nakal di Desa Bumiayu, orang nakal gitu aja. Enggak hanya di Bumiayu kok ya mas. Ya di mana-mana lah. Nggih mas. Nggih nggih. Terus saya itu malu, mau ikut itu, mau pelatihan PSHT itu malu. Saya itu kan tidak pantas lah gitulah. Nggih. Terus saya itu mau ikut sudah lama aja nih mas. Saya itu mau ikut, cumanya itu ada orang yang gimana ya, mau ikut itu
ditakut tian sama orang itulah, Nggih. diginikan. Lah wong sampean tuh wong senakal kan. Karena arep melok pencak silat kok arep ndak nakal pindu kan ngoten. Nggih. Sebenarnya mboten Mas. Sebenarnya mboten. Cara upami kula niku sian ngertos SH itu bagaimana itu ikut dulu-dulu Mas. Mboten sak leting malahan Mas. Mboten malah ikut zaman ndak salah Penjajahan. zaman Mas Peri misalnya. Rambut saya itu sepin Mas. Sepanas. Panjang ya, sapantat. Panggilan saya itu mabuk Mas, mabuk judi gitu. Terus sekarang itu saya ikut latihan PSAT, Nggih. alhamdulillah Mas. Ya seperti orang lah gitu aja. Berarti dulu- dulu belum orang ya Mas. Ya setengah orang Mas. Oh, Mungkin. setengah orang, nggih, Mas. Iya, iya. Setengah orang Mas. Tapi alhamdulillah Mas, sampai sekarang itu kasarannya kalau anak kecil sudah belajar bagaimana lah hitungannya belajar benar itu aja Oh, nggih. sudah ini salah ini benar itu sudah ada bedanya lah Mas. Nggih. Terus gini Mas Fakir. Dulu kan kita pernah satu letting, pernah latihan bareng gitu. Iya iya Menurut sampean kenang-kenangan yang mengharukan, yang unik itu saat latihan seperti apa Mas Fakir? ya kalau latihan itu saya itu kan paling tua Mas ya Nggih. paling tua Paling muda saya. Mas. Paling tua itu Oh, aja nggih. Mas ya Seranting Saya niku tuh- Mas. nggih, seranting sama jenengan niku. Nggih. Nah saya itu kan memang orang tua. Nggih. Nah, gitu aja. Terus di latihannya itu disamakan sama yang udah yang muda. Nggih. Saya itu ndak salah sabuk putih Mas, sabuk Nggih. putih kecil. Sabuk putih. Nggih. Niku saya itu sudah mau op. Nggih. Mau keluar. Nah, itu kan ndak mampu sudah nggak mampu. Nah, terus di waktu itu teman-teman sedulur Nggih. saya saat rating 21 itu kemungkinan apa memang kasihan sama saya itu bagaimana nggak tahu. Ya. Terus saya itu mau jangkrang juga Mas. Kalau sama ndak terus jadi warga saya sama teman-teman mau jangkrang gitu. Itu serayon atau seranting Mas? Sarayon. Oh. Sarayon ya. Mau jangkrang Mas kula. Itu Terus saya sama bojo dan sama anak itu saya disuruh lanjut. Alhamdulillah sampai saiki jadi sampai sekarang. warga sampai sekarang. Itu saat apa ya, ibaratnya kenang-kenangan yang sangat berarti buat sampean Mas. Nggih. Kenang-kenangan uniknya nopo Mas? sikile dari telu Mas. Ya, kalau ndak salah itu keram Mas. Banyak kali tuh. Banyak kali Mas. ya. Banyak kali itu Iya. berarti sampean ngelampati kali ya Mas. Ya, keram itu kaki saya itu jadi 3 Mas. 1, 2 sama tengah. Iya. Bukan. Saya itu kan keram itu. Ribuan. Keram itu saya taruh di jembatan di depannya rumah Mas Peri itu. Nggih. Ya enggak mampu Mas, keram kakinya. Terus alhamdulillah warga itu kasihan sama saya ditolong sama warga. Memang hebat warga biasa itu. Itu uniknya Mas. ya. Uniknya. Terus gini Mas. Pesan-pesannya sampean buat dulur-dulur sekalian, khususnya buat adik-adik Iya. yang mungkin bulan berapa Mas pengesahan Mas? Tentu. Iya, belum tujuh. Mendekati pengesahan calon warga, mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik sekalian seperti apa Mas? Monggo Mas. Nah, kalau saya memang pesan itu sama adik-adik saya itu ya saya ajak apa itu semangat buat adik-adik saya. Nggih, jadi berarti buat adik-adik yang calon warga, karena mendekati warga gitu, Mas. Nggih. Pengesahan, mungkin saya ringkas pesan dari Mas Bakir, tetap semangat, dijaga persaudaraannya, jangan apa ya, intinya tuh jangan sampai nyerah, karena kita ini masih bukan berjuang tapi kita masih dalam seleksi Seleksi. ya masih. Nggih. Kembali lagi buat ke Mas Ferry. Mas Ferry,
ini mungkin jadi PR buat saya sendiri. Ada intinya tuh ada apa ya, yang bergejolak Mas. Menurut sampean yang pengesahan 2007 nih Mas ya? Nggih. 2007. Warga atau siswa dulu dan sekarang itu seperti apa Mas? Menurut sampean? Dan pesannya sampean itu seperti apa? Monggo Mas Ferry. Untuk maksudnya untuk perbedaannya apa? Perbedaannya seperti apa? Ya sebenarnya semua nggak ada perbedaan. Cuma karena kondisi dan situasi sebenarnya. Nggih. Dan Isya itu kan akan berkembang mengikuti zaman sebenarnya. Cuma karena keadaan sekarang itu kan lebih ke gimana ya? Lebih ke, kalau saya nangkap itu lebih ke rohani, untuk mengenal sebenarnya itu adab itu seperti apa, atau tata krama sebenarnya. Nggih. Untuk tata krama itu seperti apa, mereka kan banyak yang tidak tahu karena sudah ada kemajuan zaman. Nggih. Karena kan permainannya HP itu kan merusak sebenarnya, merusak. Tapi semuanya tergantung manusianya menggunakannya seperti apa. Dan untuk perbedaan itu tadi nggak ada sebenarnya. Nggak ada nih Mas. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Dan berarti dari zaman dulu sampai sekarang itu masalah perbedaan tidak ada. Nggak ada. Dalam Nggak ada. latihan tetap sama dan cara didik pun tetap sama. Nonton ya Mas. Iya. Bentar Mas Ferry, monggo sampean intinya sampean mungkin ada pesan atau buat adik-adik sekalian yang bentar lagi sudah akan mengikuti tes warga dan akan disahkan 2023. Mungkin ada pesan-pesan dari sampean, monggo sampean sampaikan Mas Ferry. Iya, terima kasih. Untuk pesan-pesan untuk generasi penerus sebenarnya. Iya. Generasi penerus PSAT yang selanjutnya. Pesan-pesan kula pribadi sebenarnya ya sama itu seperti tetap jaga persaudaraan, kata sing sampean Mas Yuda wau becak nih. Yang kedua, jaga ajaran dan terapkan di kehidupan kita masing-masing. Jangan kita mementingkan ego pribadi. Kalau kita mementingkan ego pribadi, nanti akan rusak semua. Karena namanya juga ego pasti akan merusak. Karena kita mementingkan diri kita sendiri, bukan kepentingan untuk halayak umum. Yang namanya ilmu PSAT itu untuk halayak umum. Jadi tetap jaga persaudaraan, jaga adab kalian untuk kedepannya bisa lebih baik daripada saya. Saya bukan orang baik, saya juga bukan orang yang suci atau yang benar. Saya ini juga masih belajar. Saya pengesahan 2007 sampai sekarang saya masih aktif. Alhamdulillah tasik diparing sehat untuk melanjutkan perjuangan di PSAT. Dan saya juga diberi amanah mandat saking dulur-dulur sebagai koordinator ranting kembali seperti dulu lagi. Karena saya jadi warga 2007 sampai sekarang saya tetap jadi koordinator Kepelatihan Mas ya? Iya, kepelatihan di Ranting Pangurjo. Terus total siswa ini Mas, sementara yang akan disahkan itu berapa orang Mas, khususnya di Pangurjo? Untuk saat ini di Pangurjo yang masih dalam seleksi 112, tapi kan itu belum fix Mas. Karena yang menyeleksi itu alam, bukan kita hanya sebagai pengantar jembatan. Dan yang menyeleksi itu alam dan niat mereka sendiri sebenarnya, bukan mas-mas itu cuma jembatan mengantarkan, seperti itu Mas. Terus gini Mas Ferry, dulu pernah di saat Mas Ferry itu memberi keesaan, ngopi bareng lah ibaratnya, Mas Ferry sendiri tuh yang saya kenal itu
apa ya Mas ya, lebih nyerang tuh ke mental, lebih nyerang tuh ke hati ya Mas nih. Karena apa? Saya pernah ingat Mas Bagir, mungkin Mas Bagir juga ingat. Kita jangan bangga memakai baju sakral PSHT kalau kita belum bisa menjalankan atau menjalankan ajaran PSHT. Karena sudah semboyannya sudah benar kan Mas, tulisan yang besar sendiri itu persaudaraan. Tapi kalau saya lihat sekarang, persaudaraan itu hanya sebatas lingkupnya intern gitu Mas. Iya. Tapi khususnya di Bumi Ayu, Mas Ferry sendiri itu punya program nopo Mas yang sampean direncanakan buat organisasi-organisasi lain yang ibaratnya kita menjalankan persaudaraan itu seperti apa sih Mas? Sebenarnya monggo sampean sampaikan Mas. Iya. Untuk kedepannya yang di bidang nonton ibu Mas. Nggih. Ngapunten iki bahasane nasional mawon. Nggih. Soalnya kula tiang nasional. Karena nggih Esa ini kan nggih pedomane kan Pancasila. Nggih. Bukan kepercayaan, bukan agama, bukan dendang rantai. Nggih. Untuk kedepannya ya insya Allah kita akan tetap merangkul semua yang ada di khususnya Desa Bumi Ayu untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Contohnya untuk baksos, untuk makam, masjid, wihara, Tempat ibadah. intinya untuk tempat ibadah dan untuk tempat umum. Dan Nggih. kita bersama-sama untuk melakukan hal yang positif. Kita tunjukkan, terus kita tanamkan untuk generasi penerus bahwa kita itu bersaudara Mas. Nggih. Tidak membeda-bedakan, meskipun itu beda organisasi, beda agama, beda keyakinan, beda status. Desa itu tidak ada, kita semua sama. Nah, ngoten Mas. Nggih. Karena menurut saya pribadi, semua perguruan itu tidak ada yang mengajarkan kejelekan. Betul. Yang jelek itu bukan organisasinya, tapi orang yang ada di dalamnya. Oknum Mas. Oknumnya. Maka dari itu rusaknya organisasi itu bukan karena orang lain, tapi dari kita sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai warga PSHT yang sudah punya mandat, punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik PSHT, itu bisa menunjukkan bagaimana rasa persaudaranya kita tidak hanya sesama warga, melainkan sesama masyarakat. Nonton nggih Mas nggih? Nggih, Mas. Gaten. Mungkin satu kali lagi Mas, ada mungkin masukan atau kerohanian yang sampean pahami, yang sampean buat adik-adik dan warga-warga lainnya, monggo Mas Ferry. Iya, alhamdulillah. Nggih, monggo. Riyen niki nyeritakne Mas Bagir. Nggih. Riyen statusnya Mas Bagir niku kurang lebih dipandang masyarakat itu ya amit Mas nggih. Nggih, nggih, Seperti nggih. sampah riyen amit nyuwun sewu. Ya alhamdulillah setelah masuk di ESA, padahal rambutnya mboten dikengken cukur, terus mboten kengken. Setelah masuk ya alhamdulillah roh cukur piyambak, dirapi-rapine piyambak. Ya alhamdulillah dengan awal niat insya Allah pasti sampai dengan tujuan, meskipun ada rintangan-rintangan. Kalau sudah punya pegangan yang kuat niat, insya Allah sampai tujuan. Iya. Gitu. Nah untuk apa Mas? Intinya kalau ada apa ya Mas ya, mungkin sampean ada sesuatu yang ingin disampaikan khususnya buat siswa atau warga-warga yang mungkin khususnya kayak nggih amit Mas, saya rating 21 kali Mas Bagir, sekarang sudah 23. Saya sendiri itu ngerasa masih kurang ilmunya, dalam arti ilmu dalam keesahan sendiri Mas,
dalam SH yang umum intinya Mas ya, bukan SH yang sangat dalam enggak, tapi yang secara umum tuh seperti apa konten Mas. Khususnya buat masyarakat dan pribadi. Secara kalau anu tinggal sama-sama nanti yang rangkum lah. Kalau pesan saya untuk dulur-dulur khususnya, jaga ajaran dari guru kita dan jangan lupa dengan janji-janji kalian yang pernah kalian ucapkan sendiri, karena dari pilihan atau keputusan kalian itu pengaruh untuk masa depan kalian sendiri. Kalau sampean pengen memahami apa itu Esa sendiri, itu harus melakukan perjalanan seperti apa, perjalanan mengabdi. Kenapa setiap warga baru harus diwajibkan mengabdi? Karena biar tahu apa itu sebenarnya Esa terapi itu seperti apa. Karena dari pengabdian itu akan memahami, mengenal apa itu Esa sendiri. Karena ilmu Esa akan datang di saat kita mau terjun di lapangan dan dengan ikhlas mengantarkan adik-adik kita menyampaikan sesuatu yang apa adanya yang ada di Esa terapi. Insya Allah nanti pasti ada tambahan-tambahan ilmu yang akan diberikan. Ini tuh ya kersane ngalah. Mangke kersane ngalah enten sing maring piyambak. Lek pun wancine iki. Lek dening wancine sampean peksa nggak bakal ngerti. Kurang lebih ngoten niku. Wah. Terus gini Mas. Setahu saya, yang saya dengar Mas ya, untuk warga baru kalau kita ikut tatanan gimana sih, itu apa benar Mas katanya kalau warga baru itu misalnya pengesahan tahun 2023 gimana sih, itu nggak boleh langsung megang siswa tapi masih mendampingi. Lalu tahun berikutnya baru murni megang. Niku apa benar Mas? Untuk setahu saya, untuk pengalaman saya, untuk warga baru kenapa harus jadi pendamping dulu? Karena biar mengenal seperti apa kita mendidik adik-adik kita, cara kita memberi arahan, cara kita memberi pembenaran untuk adik kita. Setelah kita memahami sebagai warga baru, oh caranya ngelatih seperti ini. Jadi untuk tahun depan nih kita langsung praktek Mas. Langsung prakteknya. Iya, makanya 1 tahun untuk pendamping, 1 tahun untuk melatih, memberi aba-aba untuk membenar. Intinya untuk megang ya Mas. Oke, Mas, kembali ke Mas Bakir. Niki gitu. Saya bincang-bincang ya Mas Bakir. Dulu saya ingat Mas Bakir, kali sampean niku pas kita latihan nanting itu di Padepokan gitu Mas. Padepokan Pangurjo itu kenapa Mas? Sampean itu kan istilahnya siswa tertua di leteng kita. Itu kok mau disuruh jungkir-jungkir, disuruh apa namanya? Ada, saya masih ada videonya, nanti kita cuplikan juga video Mas Bakir itu di mandi lumpur kayak gitu tuh. Kok saya lihat Mas Bakir tuh kok kayak lepas kayak gitu tuh, kenapa Mas Bakir? Kok nggak malu, nggak gengsi? Aku tuh sudah tua, sedangkan yang latih rata-rata yang nyuruh tuh di bawahnya sampean. Itu tuh kenapa Mas Bakir? Gini Mas, kalau saya itu memang di ranting Pangurjo itu memang tertua Mas, tapi itu kan untuk belajar aja Mas ya. Jadi ini nggak mau nggak istilahnya malu atau bagaimana, enggak. Saya itu termasuk bagaimana ya, belajar sendiri mandiri kan itu aja. Biar tahu bagaimana kisahnya itu, BSAT itu bagaimana, biar tahu kan gitu. Ya terus saya itu memang tua, tapi termasuk ya, percaya ya Mas, percaya. Termasuk teman-teman itu saya itu memang memang dibilang nih saya itu memang tua.
Iya, memang percaya Mas. Ya campuran nggak apa-apa. Iya. Oke. Umurnya berapa Mas sampean Mas? Pas Kelahiran latihan. 70 mas. Kalau enggak salah 50. Umur 50. 49 mas. 49. Nggih, sampai Pas sekarang latihan. itu nggih. 49, 49 Terus saya itu tahun, Bro. dibilangin teman-teman itu saya itu lucu gitu itu. Nah, di ketua ranting itu saya itu mau dimasukkan di apa itu di kolam. Padahal kolam itu isinya kan itu apa itu boyo itu. Iya. Saya kan takut. Nah, Tapi gini teman-teman- Mas Yus, maaf. Di dalam kolam itu ada boyo. nggih. Masuk boyo takut sama boyo Mas? Lah, enggak tahu lah. Saya takut, Mas. Oh, bener Nggih. nggih. Untungnya kan besar-besar. Untunya Iya. nggih, untunya besar-besar nggih. Ya. Tadi mohon maaf buat dulur sekalian, kepotong lagi karena Mas Ferry ada tamu di dalam nggih. Jadi kita lanjut lagi. Oh ya, tadi sebelum dilanjut Pak Fakir, buat saudara-saudara dulur-dulur sekalian, ini ada cuplikan foto saat Mas Bakir itu di apa ya, pakai lumpur gitu Mas Bakir, Mandi lumpur. seperti ini contohnya. Oke, seperti itu. Oke, kenapa Mas Bakir kok mau? Gini, Mas, ya. Memang saya itu kan saya sudah niati Iya. walaupun bagaimana suruhan Mas warga itu ya, warga itu aja. Nah, terus saya itu disuruh mandi lumpur ya mandi lumpur. Mau tidak mau saya laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan kan menjajar lagi nanti. Ya gitu kan. Nah, terus saya itu kan nah, kalau tidak mau dimandikan lumpur masukkan di kolam Buaya. buaya itu aja. Ya saya yang mandi lumpur, Mas. Oh, Mau tidak mau ya mandi lumpur. Oke. Berarti jadi semua apa yang kita lalui saat latihan itu adalah proses. Proses masih proses. Proses bagaimana kita mendidik diri kita sendiri dari hal yang awalnya kita itu tidak mau menjadi mau, yang awalnya kita gengsi jadi tidak gengsi. Jadi tidak gengsi. Gitu ya Mas. Oke, tadi ada pesan dari Mas Ferry selaku Ketua Rayon Bumi Ayu. Ayu. Buat dulur-dulur mohon maaf sekalian karena tadi ada tamu, dan juga buat adik-adik yang akan mengikuti tes putih, tetap semangat, dijaga kesehatannya, dan tetap menjadi calon warga yang baik. Gitu mohon nggih. Oke, terima kasih buat Mas Bakir atas waktunya kita bincang-bincang malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat buat dulur-dulur sekalian, bisa menjadi inspirasi buat adik-adik sekalian. Oke, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaudaraan setia hati terakhir di PSHT.